Ditinggal di mobil, balita terbawa pencuri mobil. Drummer Kus Plus Muri tutup usia. Akulturasi budaya dalam ragam menu kuliner Peranakan. Selamat siang saudara, lagi-lagi koleksi satwa kebun binatang Surabaya ditemukan mati. Selengkapnya kami hadirkan di Liputan 6 siang, saya Juanita Wiratmaja. Diduga karena mengantuk, sopir minibus tidak bisa mengendalikan kendaraannya hingga menabrak beton pembatas jalan layang di Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu subuh. Pagar pembatas jalan layang Kiai Haji Mas Mansyur di Tanah Abang, Jakarta Pusat rusak setelah dihantam sebuah mobil. Awalnya mobil melaju kencang dari Tanah Abang menuju Karet. Tiba-tiba mobil oleng hingga menabrak beton pembatas jalan 2 kali hingga roboh. Mobil pun berguling-guling dan baru berhenti setelah tersangkut pagar pembatas jalan. Ahmed, warga Karet Tengsin, Tanah Abang yang saat kejadian hanya sendiri dalam mobil ini, hanya menderita luka-luka. Kasus ini kini ditangani Satlantas Polres Jakarta Pusat. Saudara, berita yang akan kami sampaikan ini menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk tidak meninggalkan buah hati di mobil. Saat ditinggal membeli makanan, bocah 4 tahun yang berada dalam mobil dengan kondisi mesin menyala terbawa pencuri mobil. Pelukan hangat sang bunda menyambut kedatangan Christian Moses Tandayu setelah sempat terbawa pencuri mobil sehari semalam. Bocah berusia 4 tahun ini berhasil ditemukan petugas di Jalan Soekarno-Hatta, Bandung. Sang bunda seakan tidak mau berpisah lagi dari buah hatinya. Ia tak menyangka dalam sekejap saja anak tunggalnya yang sedang tidur dalam mobil ikut dilarikan sang pencuri mobil. Turun dari mobil sama adik saya ke warung itu untuk beli makanan sama rokok. Gak lama kemudian Pak Edi turun dari mobil untuk beli rokok itu. Asep pulang pamit sama saya. Terus tiba-tiba saya lihat ada mobil, ada orang masuk ke dalam mobil. Saya langsung lari kejar orang itu. Anak ibu di dalam waktu itu? Iya, anak saya di dalam lagi tidur. Lagi tidur ya? Iya. Saat terjadi keterangan dari korban itu 2 orang laki-laki. Jadi saat mengambil kendaraan, di mana kendaraan waktu diparkir dalam kondisi masih hidup. Polisi kini terus memburu pelaku dan mobil Grand Livina putih milik korban serta mendalami motif pencurian ini. Nurdin melaporkan dari Bandung, Jawa Barat. Tim DVI Polda Sumatera Barat Sabtu pagi melakukan olah TKP bus yang terbakar dan menewaskan 7 penumpangnya di Sujunjung, Sumatera Barat karena kesulitan mengidentifikasi korban. Sementara itu sopir dan kernet bus hingga siang ini masih dalam pengejaran polisi. Tim DVI Polda Sumatera Barat kembali melanjutkan proses identifikasi 7 korban bus terbakar di Sijunjung, Sumatera Barat. Namun petugas menemui kendala karena hampir tidak ada yang tersisa selain abu dan puing bus. Rencananya petugas akan melakukan tes DNA terhadap keluarga korban untuk mengetahui identitas jasad korban tewas. Sementara sopir dan kernet bus masih dalam pengejaran petugas. Hingga siang ini tinggal 2 korban yang menjalani perawatan di sebuah rumah sakit di Padang karena mengalami luka bakar serius. Sementara puluhan korban lainnya sudah diizinkan pulang. Bus Famili Raya jurusan Bangko Jambi menuju Padang, Sumatera Barat yang membawa 37 orang penumpang terbakar di kawasan Kamang Baru, Sijunjung dan 7 penumpangnya tewas. Arset Kusnadi melaporkan dari Sijunjung, Sumatera Barat. Untuk menyelidiki kematian kijang di kebun binatang Surabaya, Jawa Timur, polisi mengambil sejumlah contoh organ kijang untuk diuji di laboratorium. Matinya kijang ini menambah daftar panjang koleksi hewan KBS yang mati. Tim identifikasi Polrestabes Surabaya kembali mendatangi kebun binatang Surabaya KBS untuk menyelidiki kematian kijang di kandangnya Jumat kemarin. Polisi mengambil beberapa sampel organ dan makanan kijang.
Dari hasil otopsi sementara, Kijang mati akibat kelainan janin. Sedangkan keluarnya busa dari mulut Kijang belum bisa dipastikan apakah hal itu karena keracunan atau sebab lain. Katakan keracunan, bisa karena dia kejang-kejang itu bisa berbusa. Kemudian kelelahan pun bisa berbusa. Yang mana masih tunggu pemeriksaan laboratorium. Kijang yang tengah hamil ini pertama kali diketahui mati oleh seorang pengunjung yang kebetulan lewat di depan kandang. Kasus ini menambah panjang daftar koleksi KBS yang ditemukan mati. Data pengelola KBS menunjukkan sekitar 130 satwa mati selama 9 bulan terakhir. 7 Januari lalu seekor singa Afrika berumur 1,5 tahun bernama Michael ditemukan mati tergantung di kandangnya. Lalu sepekan kemudian seekor kambing gunung juga ditemukan mati. Banyaknya satwa yang mati mengundang kritik dari pecinta binatang yang menyebut KBS sebagai kebun binatang kematian. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masih dari Jawa Timur, saudara, di Situbondo banjir bandang yang terjadi dini hari tadi menyebabkan ruas jalur Pantura lumpuh total. Kemacetan panjang membuat para sopir terpaksa bermalam di dalam kendaraan mereka masing-masing. Malam tadi, banjir bandang yang membawa material lumpur dan batu besar dari gunung yang menutupi ruas jalan Pantura sepanjang 5 km di Desa Kelantakan dan Desa Kembang Sambi, Situbondo, Jawa Timur, setinggi hampir 1 meter. Membuat puluhan truk besar terjebak dan tidak bisa berbalik arah. Pengemudi pun hanya bisa pasrah menunggu di dalam kendaraan masing-masing. Mau ke Surabaya. Tertahan sejak kapan? Sejak tadi malam. Tadi malam. Jam berapa ya? Jam berapa, Dek? Sekitar jam 8. Hingga kini kemacetan masih terjadi dan tumpukan material terparah berada di Desa Kembang Sambi, Situbondo. Badan Penanggulangan Bencana setempat mendatangkan alat berat untuk membersihkan material banjir. Untuk menghindari kemacetan yang lebih parah, seluruh kendaraan dari arah Banyuwangi, Surabaya dialihkan ke Jalan Bondowoso. Agus Ainul Yakin melaporkan dari Situbondo, Jawa Timur. Puluhan unit rumah warga di Jembrana, Bali rusak diterjang angin puting beliung. Sejumlah pohon juga bertumbangan akibat kuatnya terpaan angin. Warga Dusun Katulampa dan Dusun Mekarsari di Desa Manis Tutu Melaya, Jembrana, Bali dikagetkan dengan angin puting beliung yang menyapu rumah mereka. Lebih dari 10 rumah warga rusak, dapur rata dengan tanah. Jumlah tempat penyimpanan beras juga roboh diterjang angin. Selain merobohkan rumah dan menumbangkan pohon, angin puting beliung juga merusak atap pabrik penggilingan padi. Pihak desa langsung mendata kerusakan sebagai langkah awal penanganan bencana. Korban berharap bisa mendapatkan bantuan untuk membangun kembali rumah mereka.